adalah untuk mencari ridha Allah. Jangan membawa niat duniawi dari rumah. Misalnya pingin dagangannya laris, pingin punya anak, atau mungkin pingin punya jodoh. Kita kesampingkan itu dulu. Yang penting kita berangkat nanti niatnya adalah lillahi ta'ala. Itu saja yang pertama. Nanti ketika sampai di tempat-tempat maqamul mustajabah, seperti halnya di hadapan Ka'bah al-Mubarakah ataupun di hadapan Raudhah, kita nanti baru bisa berdoa, memohon, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keluh kesah kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita curhatkan kepada Allah sepenuh hati. Kita menangis di sana bersama-sama, memohon yang pertama minta ketetapan iman dan Islam dalam hati. Allahumma amin. Yang kedua, permintaan kita yang paling penting adalah permintaan doa supaya orang tua kita dan diri kita diampuni dosa-dosanya. Ingat, jangan sampai nanti lupa doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya kama rabbayani shaghira. Dimanapun kita berada, lebih-lebih nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, jangan pernah tinggalkan doa itu. Karena adanya kita semua di sini bisa hadir di sini, bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji, bisa menunaikan ibadah, bisa menjadi orang sukses. Ini semua tidak lepas dari peran penting dan jasa orang tua. Pernah saya suatu ketika, selepas saya manakiban di rumah Pak Haji bos batik, suatu ketika saya diundang untuk manakiban. Selesai manakiban, kita makan-makan dan kita ngobrol bersama. Setelah ngobrol bersama, Pak Haji bilang seperti ini, "Pak, saya mau cerita, Pak." "Ya Pak Haji, saya membangun bisnis, alhamdulillah bisa sebesar ini. Bapak percaya atau nggak percaya, tidak dimodali orang tua sepeser pun." Seketika itu hati saya dan perasaan saya merasa teriris dan menangis. Bisa dibayangkan, saya katakan pada Pak Haji, tolong hentikan kalimat seperti itu. Seandainya panjenengan tidak dimodali orang tua, panjenengan sudah mati dari bayi. Jangan dipikir modal itu hanya uang. Jangan dikira modal itu hanya materi. Termasuk modal utama dari orang tua kita adalah orang tua kita mau merawat kita dalam kandungan dan mau melahirkan dengan susah payah. Makanya kalau orang Islam sebaiknya tidak perlu merayakan ulang tahun. Bapak ibu sering merayakan ulang tahun, bukan? Merayakan ulang tahun apa tidak? Benar tidak? Temenan apa temendil? Hah? Ngaku baik timbang penjut. Jangan pernah merayakan ulang tahun. Ulang tahun itu adalah hari kelahiran kita, yaitu hari di mana ibu kita sakit sesakit-sakitnya. Hari seperti itu kok dirayakan? Hari ketika ibu kita sakitnya setengah mati, hampir lepas nyawa, lah kok dirayakan? Enggak usah. Tidak usah. Jenengan ulang tahun atau tidak, umur akan tetap berkurang. Nggih napa mboten? Jenengan ulang tahun atau tidak, dosa-dosa kita akan tetap bertambah. Nggih napa mboten? Maka hari ini insya Allah kita punya fasilitas untuk mengurangi dosa-dosa kita di hadapan Allah, yaitu dengan melaksanakan ibadah umroh nanti di sana. Waktu-waktu yang luang jangan dimanfaatkan. Maaf ini ya, orang Indonesia di tanah Makkah Al-Mukarramah ataupun Madinatul Munawwarah terkenal orang-orang yang beribadah suka banget selfie. Alhamdulillah. Kira-kira buat apa? Status, buat story WA, Instagram. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya katakan ya, panjenengan tidak perlu memperbanyak dokumentasi kalau ibadah. Ya, sekedarnya saja nggak masalah. Tapi jangan sedikit-sedikit foto, jangan sedikit-sedikit video. Nanti panjenengan ibadahnya tidak khusyuk. Biarlah Allah saja nanti yang mendokumentasikan ibadah kita, yang nanti kita akan hadir pada hari kiamat nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin. Allah nanti yang akan mendokumentasikan ibadah kita.
yang berbuat baik walaupun sekecil biji zarrah, sekecil biji atom, seberat biji sawi, kelak nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tidak perlu dokumentasi, khusyuk-khusyuklah beribadah. Amin. Semangat Bapak Ibu. Bersama Olayantur insya Allah panjenengan tidak salah pilih, akan dibimbing, dibina, dan diurusi, diopeni, diasah, asih, dan asuh. Kita semua insya Allah keluarga di sini, keluarga sama muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan sepenuh hati, segenap kemampuan jiwa, Olayantur akan mempersembahkan untuk Anda pelayanan terbaik. Yang penting nanti di sana tidak perlu banyak dokumentasi. Manfaatkan waktu luang terutama untuk berdoa, beristighfar, membaca Al-Quran. Jangan kakean dongeng. Di sana nanti manfaatkan sebaik-baiknya, karena kita sholat 2 rakaat di sana di Masjidil Haram sama dengan 100.000 ganjarannya sholat di selain Masjidil Haram. Alhamdulillah. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, jangan sia-siakan waktu. Setuju? Dan yang ketiga nanti mintalah keberkahan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Amin Allahumma amin. Perbanyaklah berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri pribadi saya dan panjenengan sekalian. Selamat melaksanakan ibadah umroh para tamu Allah, tamu Rasulullah. Jangan lupa selama perjalanan perbanyak tasbih, tahmid, dan tahlil, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Segala kekurangan dan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Kiai Haji Lukman Albana atas muhidhah yang sudah disampaikan pagi hari ini. Selanjutnya pembekalan teknis ringkas oleh Kasih PHU Kementerian Agama Kota Pekalongan kepada baik. Mempersingkat waktu berarti ya Pak Kasiman. Langsung saja kita akan ikuti bersama pelepasan jamaah umroh oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan yang kami hormati.